Shalom semuanya, umat Tuhan yang masih ada di bumi ini, yang begitu dikasihi Tuhan. Yesus satu acara dia membicarakan tentang bertekun. Yohanes 16 ayat 1 sampai 3. Saudara, banyak umat Allah tidak percaya Yesus adalah juru selamat dunia. Banyak yang menolak mereka. Banyak mereka menolak Yesus adalah datang dari surga. Karena itu, hari ini ada hari yang indah, yang spesial Tuhan berikan kepada seluruh umat Allah yang masih di bumi ini. Agar mereka mengerti apa itu kebenaran dan apa yang hanya dibuat oleh manusia itu sendiri. Karena itu saudara, Injil tertulis di Yohanes 16 ayat 1. Yesus berpesan kepada seluruh umat di bumi ini. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Saudara, sebelum kita lahir, Yesus sudah mengatakan hal ini. Nyatanya, belakangan ini banyak orang menolak, kecewa. Karena orang ingin kaya, ingin hidup, berhasil di bumi. Tapi mereka tidak tahu bahwa Yesus ada di jalan dan pintu yang masuk melalui Yesus akan mendapat bahagia. Karena itu Tuhan Yesus pesan bagi umatnya, seluruh umat di bumi. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ini sangat mulia pesan ini. Artinya apa sih? Kalau orang menolak Yesus, berarti mereka merasa kecewa. Kalau mereka semua kecewa, mereka menolak Yesus, dan mereka tidak punya jalan hidup. Karena itu sudah ayat 2 dikatakan, kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Saudara, ayat 2 ini jelas dikatakan, ini pun sudah selalu terjadi di bumi ini. Bahwa orang membunuh seorang yang benar, dianggap dia berbakti kepada Allah. Setelah mereka bunuh orang, kata mereka itu kan masuk surga. Ini jelas suatu ajaran sesat. Ajaran yang bukan dari Allah. Allah tidak menghendaki kekacauan di bumi, tapi Allah menghendaki damai sejahtera. Karena Allah ciptakan manusia segambar dan rupa Allah yang datang ke dunia, yang membawa dunia damai, bukan bawa kacauan. Tapi manusia lebih suka memilih kekacauan, memilih memenang diri sendiri, tapi tidak memilih damai. Saudara kalau mengerti bahwa firman Allah mengajarkan orang selalu berbaik, berusaha damai dengan semua orang. Saudara, dengan demikian itu, ini firman menyatakan bahwa mereka membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Allah tidak perlu pakai tangan manusia untuk bunuh manusia. Allah mau jemput manusia pulang gampang saja. Sangat mudah. Tapi ini manusia menyatakan dirinya berbakti kepada Allah. Allah tidak perlu manusia menolong. Justru manusia butuh pertolongan dari Allah. Sebab dia sang pencipta. Bukan manusia ciptakan Allah, tapi Allah menciptakan manusia. Oleh karena itu manusia perlu pertolongan dari Allah. Bukan sebaliknya, ini katakan bahwa setiap orang membunuh manusia akan menyangka bahwa dia berbakti bagi Allah. Allah tidak perlu manusia nolong dia. Karena itu saudara, ayat 3 dikatakan mereka akan berbuat demikian seperti yang kehendaki. Kenapa mereka melakukan? Karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Firman Tuhan dibicara oleh Yesus sendiri. Yesus adalah Roh Allah yang turun ke dunia menjadi umat manusia. Firman Allah terjadi manusia.
saudara yang baik hati, saudara yang mulia, saudara yang hidup damai, hidup takut akan Allah. Karena itulah disebut mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Bapa artinya Allah pencipta semesta alam. Aku artinya Yesus. Saudara-saudara yang diberkati, saudara yang bahagia, saudara yang hidup takut akan Allah. Inilah Injil yang dipesan dan diutus untuk menyampaikan ke seluruh bumi, supaya semua manusia hidup di bumi akan menerima keselamatan, karena tidak seorang pun yang dapat datang ke surga kalau tidak melalui namanya Yesus. Yesus adalah utusan Allah yang datang ke bumi untuk menyatakan diri bahwa dia segambar dengan Allah. Barang siapa percaya pada Yesus, maka dia akan peroleh keselamatan. Dia akan kembali di mana Yesus ada, dia ada. Saudara, firman Allah yang begitu murni. Tapi banyak orang menolak Yesus. Merasa kecewa. Banyak orang yang mengatakan Yesus bukan Allah, Yesus bukan Tuhan. Tapi mereka tidak ngerti. Kalau mereka ngerti, mereka akan hidup takut akan Allah. Mereka akan bawa damai. Mereka akan lakukan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan Allah Sang Pencipta. Saudara-saudara yang mulia, saudara-saudara yang terpelihara dalam kehidupan rohani yang sempurna. Kita sebagai manusia wajib memelihara rohani kita. Maka kita akan hidup sehat, hidup penuh dengan damai, hidup takut akan Allah, hidup takut pada pemerintah, hidup menghormati seluruh pejabat, menghormati petugas-petugas yang dipercayakan. Saudara-saudara, kalau kita ikuti firman, maka dunia ini akan damai. Iblis tidak punya kesempatan untuk bekerja. Tapi sekarang banyak manusia justru hidup dalam kekacauan karena mereka sahabat dengan iblis. Iblis sejak semula dilempar ke bumi, terus-menerus berusaha berbuat kekacauan, mencelakakan manusia. Firman Tuhan menyatakan, iblis datang, pencuri datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Yesus datang memberi kehidupan dan segala kelimpahan. Yesus mengatakan, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan keluar masuk, dia akan temukan padang rumput hijau. Saudara, Yesus adalah jaminan hidup. Yesus jaminan hidup. Setiap orang percaya nama Yesus, dia tidak akan binasa. Setiap orang menolak Yesus, dia akan binasa. Karena itu hukum Allah. Yesus datang ke dunia bukan kemauannya sendiri, tapi karena dia diutus oleh Allah, Sang Pencipta. Melalui Yesus ada jalan. Karena Yesus datang dari surga, dia kembali ke surga. Tidak seorang pun bisa datang ke surga kalau tidak melalui Yesus. Karena Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun bisa datang ke Bapa kalau tidak melalui aku. Ini sangat tegas. Oleh karena itu, saudara, Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kabar baik dari surga yang diberitakan di bumi, supaya di bumi tidak seorang pun binasa, supaya di bumi semua orang diselamatkan. Sesuai tingkah laku, perbuatannya, dia akan terima hadiah, dia akan terima hukum Allah yang menyebut menabur dan menuai. Apa yang ditabur, itu yang dituai. Karena itu, Injil Kerajaan Allah memberita kabar baik pada hari ini, supaya setiap orang mendengar Injil ini, berbuat baik sesama manusia, menghormati sesama manusia, menghormati pemerintahan, menghormati penguasa-penguasa di pemerintahan yang sudah dipilih oleh rakyat. Dan Indonesia penuh dengan damai sejahtera, sukacita.
Indonesia penuh kemakmuran. Indonesia penuh dengan kejayaan. Indonesia berhasil. Indonesia akan menjadi berkuasa atas seluruh bangsa. Kalau kita umatnya bersatu, bekerja sama, membawa damai, bukan kekacauan, maka Indonesia pasti berhasil. Indonesia pasti berlimpah-limpah kemakmurannya. Terima kasih. Terima kasih saudara sahabatku. Terima kasih semua umat Allah di seluruh bumi. Biarlah seluruh bumi penuh dengan damai sejahtera, sukacita Allah. Sehingga seluruh bumi hidup dengan damai. Damai dengan damai. Salam dari Alkitab. Terima kasih. Berbahagialah orang yang mendengar dan membacanya. Berbahagialah orang yang punya hati berpaut kepada Allah Sang Pencipta. Terima kasih. Terima kasih. Salam damai sejahtera. Alkitab berkata, diberkatilah orang yang rendah hati. Amin.